dari rumah ini. Berani-beraninya kamu menyentuh ibuku dengan tangan kotormu itu. Anda salah paham, Nona. Saya tidak sedang merayunya. Saya hanya sedang memeluk ibu saya yang sudah lama hilang. Lantai marmer seluas ratusan meter persegi itu memantulkan bayangan Nadira dengan ketajaman yang nyaris menyakitkan. Setiap langkah dari sepatu stiletto, miliknya menciptakan bunyi ketukan yang ritmis dan angkuh, menggema di antara pilar-pilar tinggi rumah mewah peninggalan mendiang ayahnya. Bagi dunia luar, rumah ini adalah simbol kejayaan. Namun bagi Nadira, setiap sudut bangunan ini hanyalah pengingat akan kesunyian yang telah ia peluk sejak lama. Nadira berdiri di depan cermin besar di lobi, menyesuaikan letak kerah blazer kerjanya yang sebenarnya sudah sempurna. Di usia yang belum menginjak kepala 3, ia telah memikul beban sebagai CEO di perusahaan manufaktur peninggalan keluarga. Wajahnya cantik, namun terpahat dengan garis-garis ketegasan yang dingin. Matanya jarang memancarkan kehangatan. Baginya, emosi adalah liabilitas yang bisa menghancurkan efisiensi kerja. "Non Nadira, sarapannya sudah siap." Suara lembut itu memecah kesunyian. Nadira menoleh sedikit. Ibunya, Ratna, berdiri di ambang pintu ruang makan. Ratna selalu tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Ada sesuatu yang rapuh dalam binar matanya, seolah-olah ia menyimpan sebuah rahasia yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Hubungan mereka bukanlah hubungan ibu anak yang penuh pelukan atau curahan hati. Itu adalah hubungan yang dibangun di atas formalitas dan rasa hormat yang kaku. "Aku hanya punya waktu 5 menit, Bu," jawab Nadira datar. Ia melangkah ke meja makan, hanya untuk menyesap kopi hitam tanpa gula dan mengambil sepotong roti yang bahkan tidak ia habiskan. Ratna duduk di hadapannya, jemarinya yang mulai berkerut memegang pinggiran taplak meja dengan gelisah. "Sopir baru akan datang pagi ini, Nad. Ibu sudah meminta agensi mengirimkan seseorang yang paling berpengalaman. Kau sudah memecat 3 sopir dalam 2 bulan terakhir." Nadira meletakkan cangkir kopinya dengan denting yang cukup keras. "Mereka lamban, Bu. Aku tidak butuh seseorang yang hanya bisa menyetir. Aku butuh seseorang yang mengerti bahwa 1 menit dalam hidupku bernilai jutaan rupiah. Jika sopir kali ini terlambat lagi, jangan salahkan aku jika dia bernasib sama." Ratna hanya menghela napas panjang, sebuah kebiasaan yang mulai sering ia lakukan. "Hidup bukan hanya tentang angka dan kecepatan, Nad. Kau butuh seseorang yang bisa menjagamu, bukan sekadar mesin yang mengantarmu." Nadira tidak menjawab. Ia bangkit, meraih tas kulitnya, dan melangkah menuju pintu depan. Namun, saat ia membuka pintu, sebuah kekosongan menyambutnya. Sopir lamanya telah ia pecat tadi malam karena kesalahan sepele, lupa mencuci mobil setelah hujan. Hari ini ia harus menunggu di teras rumahnya yang megah namun terasa seperti penjara kaca. Keheningan pagi itu terasa mencekam. Nadira memeriksa jam tangannya setiap 30 detik. Amarahnya mulai naik ke permukaan. Di saat ia baru saja akan kembali ke dalam untuk memarahi ibunya karena pemilihan sopir yang tidak kompeten, sebuah mobil sedan hitam berhenti dengan presisi tepat di depan lobi. Seorang pria turun dari kursi kemudi. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan lengan yang digulung rapi hingga ke siku. Sosoknya tinggi, dengan bahu yang tegap. Namanya Fajar. Pria itu tidak tampak seperti sopir-sopir sebelumnya yang cenderung menunduk ketakutan saat bertemu dengan sang CEO dingin. Fajar berjalan mendekat dengan langkah tenang. Matanya yang teduh bertemu langsung dengan tatapan tajam Nadira. "Selamat pagi, saya Fajar, sopir baru Anda," ucapnya dengan suara bariton yang stabil. Tidak ada nada menjilat, tidak ada kegugupan. Nadira menyipitkan mata, menilai pria di depannya dari ujung rambut hingga ujung sepatu. "Kau terlambat 2 menit dari jadwal yang aku minta pada agensi." Fajar tidak membela diri dengan alasan jalanan macet atau semacamnya. Ia hanya sedikit menundukkan kepala, namun tetap mempertahankan martabatnya. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. "Mari, Nona. Kita masih punya cukup waktu untuk sampai ke kantor sebelum rapat pertama Anda dimulai." Fajar membukakan pintu mobil untuknya. Saat Nadira melangkah masuk, aroma parfum pria itu
campuran antara kayu cendana dan hujan pagi, sempat terhirup olehnya. Itu adalah aroma yang anehnya terasa sangat akrab, seolah-olah ia pernah merasakannya dalam mimpi yang sudah lama ia lupakan. Dari jendela lantai 2, Ratna mengintip dari balik tirai. Tangannya gemetar hebat saat melihat Fajar dari kejauhan. Ada sebuah luka lama yang tiba-tiba berdenyut di dadanya, sebuah kerinduan yang ia kubur dalam-dalam di bawah tanah pondasi rumah mewah ini. Ratna menyentuh dadanya, berbisik pada sunyi yang menyayat hati. "Maafkan ibu." Mobil itu mulai meluncur pergi, meninggalkan istana dingin itu menuju hiruk-pikuk kota, membawa dua jiwa yang tidak menyadari bahwa garis takdir baru saja mengikat mereka kembali dalam sebuah jaring rahasia yang mematikan. Babak baru kehidupan Nadira baru saja dimulai, dan ia sama sekali tidak siap untuk apa yang akan terungkap. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, keheningan biasanya menjadi teman setia Nadira. Namun pagi ini, keheningan itu terasa berbeda. Ada sebuah frekuensi yang asing, sesuatu yang bergetar di antara jok belakang tempat ia duduk dan kursi kemudi di depannya. Nadira mencoba memfokuskan pandangannya pada tablet digital di tangannya, menelusuri grafik penjualan kuartal ketiga yang mulai melandai. Namun matanya terus-menerus teralih pada spion tengah. Fajar mengemudi dengan ketenangan yang tidak wajar. Ia tidak menyalakan radio, tidak mencoba berbasa-basi, dan yang paling penting, ia tidak mengemudi dengan agresif seperti sopir-sopir Nadira sebelumnya yang selalu ketakutan akan keterlambatan. Cara Fajar memutar kemudi sangat halus, seolah ia sedang menari dengan aspal jalanan Jakarta yang semrawut. "Kenapa kau memilih pekerjaan ini?" Suara Nadira memecah kesunyian, tajam, dan tanpa sapaan pembuka. Fajar sedikit melirik ke arah spion. "Setiap orang butuh pekerjaan untuk bertahan hidup, Nona. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." "Agensimu bilang kau punya latar belakang mekanik yang baik. Kau bisa bekerja di bengkel besar dengan gaji lebih tinggi, bukannya menjadi pelayan pribadi yang harus siap sedia 24 jam, cecar Nadira lagi. Ia terbiasa menguliti motif orang-orang di sekitarnya. Baginya, ketulusan adalah barang langka yang biasanya menyembunyikan agenda tersembunyi. "Terkadang bekerja di balik kemudi memberi saya waktu untuk berpikir lebih banyak daripada bekerja di bawah kap mesin," jawab Fajar tenang. "Dan saya lebih suka mengantar seseorang sampai ke tujuannya dengan selamat daripada sekadar memperbaiki mesin yang mati." Nadira mendengus kecil, meski dalam hati ia sedikit terkesan dengan jawaban itu. Ia kembali pada pekerjaannya, mencoba mengabaikan profil samping wajah Fajar yang tampak tegas, namun menyimpan kesedihan yang samar. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya, Ratna berdiri terpaku di ruang tamu. Ia memegang sebuah bingkai foto tua yang selama ini ia sembunyikan di balik tumpukan kain di lemari pribadinya. Foto itu sudah menguning, memperlihatkan seorang bayi laki-laki dengan selimut biru kusam. Pikirannya melayang kembali ke momen di teras tadi pagi. Saat Fajar turun dari mobil, jantung Ratna seolah berhenti berdetak. Ia tidak mungkin salah lihat. Garis rahang itu, sorot mata yang teduh namun kuat, dan cara pria itu berdiri. Semuanya adalah bayangan masa lalu yang telah ia buang paksa demi martabat keluarga. "Tidak mungkin," bisiknya dengan bibir gemetar. Ratna berjalan menuju area belakang rumah, tempat di mana Fajar meletakkan tas kecilnya di ruang tunggu sopir sebelum berangkat tadi. Dengan tangan yang berkeringat dingin dan perasaan berdosa yang menghimpit dada, ia membuka pintu ruangan itu. Ia tahu ini tidak sopan. Namun naluri seorang ibu yang telah kehilangan bagian dari jiwanya selama puluhan tahun, jauh lebih kuat daripada tata krama. Di atas meja kayu kecil, terletak sebuah botol air mineral dan sebuah jaket usang milik Fajar. Ratna mendekat, mencium aroma yang tertinggal di jaket itu, aroma keringat, sabun murah, dan sesuatu yang mengingatkannya pada aroma tanah basah. Saat itulah, ia melihat sebuah benda terjatuh dari saku jaket tersebut. Selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Dengan gemetar, Ratna membukanya. Itu bukan surat cinta atau dokumen penting. Itu adalah robekan kecil dari koran lama tentang profil kesuksesan Nadira sebagai CEO muda. Di pojok kertas itu, ada tulisan tangan yang sangat rapi. "Adik." Dunia seolah berputar bagi Ratna. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh terjembab.
Apakah Fajar sudah tahu, ataukah ini hanya kebetulan yang mengerikan? Sore harinya, saat mobil kembali memasuki gerbang rumah, matahari mulai tergelincir menciptakan semburat jingga yang melankolis. Nadira turun dari mobil dengan langkah lelah. Rapat dewan direksi hari ini sangat menguras energinya. Fajar turun dan membukakan pintu, lalu tanpa diduga, ia menawarkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sopir lain. "Nona, jika Anda merasa pening, teh jahe hangat akan lebih baik daripada kopi kelima Anda hari ini." Nadira terhenti. Ia menatap Fajar dengan dahi berkerut. "Bagaimana kau tahu aku sudah minum 4 cangkir kopi?" Fajar menunjuk dengan sopan pada noda kecil di pinggiran lengan blazer Nadira dan bau kafein yang tertinggal di kabin mobil. "Hanya observasi sederhana. Permisi, saya akan merapikan mobil." Nadira terpaku sejenak di tempatnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang melihat dirinya bukan sebagai bos yang harus dipatuhi, melainkan sebagai manusia yang sedang kelelahan. Ia membalikkan badan dan masuk ke rumah, di mana ia menemukan ibunya berdiri di balik pintu dengan wajah pucat pasi, menatap Fajar dari kejauhan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ibu, ada apa?" tanya Nadira curiga. Ratna segera mengalihkan pandangannya, mencoba tersenyum meski tampak sangat terpaksa. "Tidak apa-apa, Nad. Ibu hanya merasa, sore ini sangat indah." Nadira merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Atmosfer di rumahnya kini tidak lagi dingin membeku, melainkan mulai memanas karena rahasia-rahasia yang mulai retak dan siap untuk pecah kapan saja. Ia menoleh sekali lagi ke arah taman, di mana Fajar sedang menyiram mobil, menyadari bahwa kehadiran pria itu telah mengubah sesuatu yang fundamental di dalam istana kacanya. Minggu kedua kehadiran Fajar di kediaman itu membawa perubahan yang nyaris tidak kasat mata, namun sangat dirasakan oleh penghuninya. Bagi Nadira, mobil bukan lagi sekadar ruang transisi antara rumah dan kantor yang menjemukan. Tanpa ia sadari, ia mulai berhenti memeriksa ponselnya setiap detik saat berada di perjalanan. Ada rasa nyaman yang aneh, seolah-olah kabin mobil itu telah berubah menjadi zona perlindungan dari tuntutan dunia luar yang tak pernah puas. Pagi itu, hujan turun membasahi Jakarta dengan intensitas yang cukup untuk membuat jalanan lumpuh. Nadira duduk di kursi belakang, memijat pelipisnya yang berdenyut. Sebuah proyek ekspansi pabrik di Jawa Barat sedang mengalami kendala perizinan yang pelik, dan ia baru saja selesai beradu argumen di telepon dengan pengacaranya. "Anda terlihat sangat terbebani hari ini, Nona." Suara Fajar terdengar tenang, membelah kebisingan rintik hujan yang menghantam atap mobil. Nadira mendongak, matanya bertemu dengan tatapan Fajar di spion tengah. "Duniaku memang penuh beban, Fajar. Itu harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Kau mungkin tidak akan mengerti." Fajar terdiam sejenak, memutar kemudi dengan presisi menghindari genangan air yang dalam. "Mungkin saya tidak mengerti tentang saham atau perizinan, tapi saya tahu bahwa mesin yang dipaksa bekerja pada rotasi tertinggi tanpa henti, pada akhirnya akan terbakar. Manusia pun begitu." Nadira tertegun. Ia biasanya akan langsung memotong pembicaraan jika seorang bawahan mencoba menasihatinya. Namun ada sesuatu pada nada suara Fajar yang tidak menghakimi. Itu adalah suara yang penuh dengan kepedulian yang jujur. Sesuatu yang selama ini absen dari hidupnya yang dikelilingi oleh para penjilat. "Lalu apa saranmu, mekanik?" tanya Nadira dengan nada sedikit mengejek, walau sebenarnya ia penasaran. "Bernapaslah," jawab Fajar singkat, sembari tersenyum tipis. "Lihat keluar jendela. Bukan untuk memantau kemacetan, tapi lihatlah bagaimana hujan membersihkan debu di dedaunan. Kadang kita hanya perlu melihat sesuatu yang tumbuh secara alami untuk sadar bahwa tidak semua hal harus berada di bawah kendali kita." Nadira memalingkan wajah ke jendela. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat butiran air yang mengalir di kaca, melihat pohon-pohon di pinggir jalan yang tampak lebih hijau dan segar. Untuk beberapa menit yang berharga, ia lupa akan angka-angka di tabel Excel miliknya. Dinding es yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya mulai menunjukkan retakan kecil. Di rumah, atmosfer terasa jauh lebih menyesakan. Ratna menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengamati Fajar dari balik jendela lantai atas. Setiap kali Fajar membantu tukang kebun mengangkat pot bunga yang berat, atau saat ia membersihkan sisa air hujan di teras,
Ratna merasakan dadanya sesak oleh penyesalan yang membuncah. Siang itu, saat Nadira masih di kantor, Fajar masuk ke area dapur untuk mengambil air minum. Ratna sedang di sana, pura-pura menata buah-buahan di atas meja. "Fajar," panggil Ratna dengan suara yang hampir tidak keluar. Fajar berhenti dan membungkuk hormat. "Ya, Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" Ratna berjalan mendekat. Matanya terpaku pada pergelangan tangan Fajar. Ia ingin sekali menyentuh pria itu, memastikan bahwa tanda lahir berbentuk sabit kecil yang ia lihat minggu lalu bukan hanya halusinasinya. "Kau, dari mana asalmu? Maksudku, di mana orang tuamu tinggal?" Fajar terdiam sejenak. Sorot matanya yang biasanya cerah sedikit meredup. "Saya tidak tahu pasti, Nyonya. Saya tumbuh di sebuah panti asuhan di pinggiran kota, sebelum akhirnya berpindah-pindah mengikuti pekerjaan. Saya tidak pernah mengenal siapa orang tua saya." Jawaban itu menghujam jantung Ratna seperti belati panas. Setiap kata yang diucapkan Fajar adalah bukti dari pengabaian yang ia lakukan puluhan tahun lalu. Ia ingin menjerit, memeluk pria itu, dan memohon ampun, namun lidahnya keluh oleh rasa malu dan ketakutan akan kehancuran nama baik yang selama ini ia jaga. "Maafkan saya jika pertanyaan saya menyinggungmu," ucap Ratna terbata-bata. "Tidak apa-apa, Nyonya. Saya sudah terbiasa dengan ketidaktahuan itu." Fajar tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Saya permisi dulu." Malam harinya, Nadira pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia turun dari mobil, angin malam yang dingin menusuk hingga ke tulang. Ia menggigil sedikit, dan tanpa diminta, Fajar melepas jaketnya lalu menyampirkannya ke bahu Nadira. "Udara malam tidak baik untuk Anda," ucap Fajar lembut. Nadira terpaku. Sentuhan tangan Fajar yang tak sengaja mengenai bahunya terasa hangat, mengirimkan gelombang getaran yang asing sekaligus menenangkan. Selama beberapa detik, mereka berdiri dalam jarak yang sangat dekat. Nadira bisa mencium aroma sabun dan kejantanan yang tulus dari jaket itu. "Terima kasih, Fajar," bisik Nadira. Suaranya tidak lagi dingin. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia masih memegang jaket itu erat-erat. Di hati Nadira, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh, mengaburkan batasan antara majikan dan sopir. Namun, di kegelapan koridor, Ratna melihat segalanya. Ia melihat bagaimana putrinya menatap pria yang, tanpa mereka ketahui, memiliki darah yang sama mengalir di nadinya. Ratna menyadari bahwa sebuah bencana emosional yang jauh lebih besar dari sekadar rahasia masa lalu sedang mengancam untuk menghancurkan mereka semua. Dinding es Nadira mungkin mulai runtuh, tapi di balik itu, jurang persaudaraan yang tak terlampaui sudah menanti untuk menelan mereka. Matahari pagi menyengat lebih garang dari biasanya, seolah ingin menelanjangi setiap sudut rahasia yang tersembunyi di balik kemegahan rumah besar itu. Nadira sudah berangkat lebih pagi dengan taksi daring karena mobilnya harus menjalani servis rutin. Sebuah momen langka di mana Fajar tetap berada di rumah untuk membantu beberapa pekerjaan perawatan taman yang terbengkalai. Ratna berdiri di balik balkon kamarnya, memperhatikan Fajar dari kejauhan. Pria itu sedang membantu Pak Mamat, tukang kebun tua mereka, untuk memindahkan beberapa pot pualam besar di area taman samping. Ratna melihat bagaimana otot-otot lengan Fajar menegang saat mengangkat beban berat itu. Ada sebuah keanggunan dalam kekuatannya, sebuah ketegaran yang entah mengapa terasa sangat familiar di mata Ratna. "Hati-hati, Fajar. Itu berat sekali," teriak Pak Mamat cemas. "Tidak apa-apa, Pak. Sedikit lagi." Suara Fajar terdengar renyah dan penuh semangat. Saat itulah, karena panas yang menyengat, Fajar menyingsingkan lengan kemeja putihnya hingga ke pangkal bahu. Ia kemudian membasuh wajahnya dengan air dari selang taman. Air yang mengucur itu membasahi lengan kanannya, membuatnya berkilau tertimpa cahaya matahari. Jantung Ratna nyaris melompat keluar dari rongga dadanya. Di sana, tepat di bawah lipatan siku bagian dalam, terlihat sebuah tanda lahir berwarna coklat gelap berbentuk bulan sabit kecil. Persis seperti tanda yang dimiliki mendiang suaminya, dan persis seperti tanda yang ia lihat pada bayi yang ia dekap 30 tahun lalu, sebelum dipisahkan secara paksa oleh keadaan. Dunia seolah berhenti berputar. Nafas Ratna tersengal, penglihatannya kabur oleh air mata yang tiba-tiba menyeruak.
Tanpa berpikir panjang, ia berlari turun dari lantai 2. Persendiannya yang mulai menua seolah mendapatkan kekuatan baru. Ia harus memastikannya. Ia harus melihatnya dari dekat. Di taman, Fajar sedang menyeka keringatnya dengan handuk kecil ketika Ratna tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wajah pucat pasi. "Nyonya, Anda baik-baik saja? Wajah Anda sangat pucat," tanya Fajar khawatir. Ia segera melangkah mendekat, hendak membantu Ratna yang tampak goyah. "Lenganmu," bisik Ratna lirih. Tangannya yang gemetar terulur, seolah ingin menyentuh kulit pria itu namun ragu oleh tembok status yang memisahkan mereka. Fajar menatap lengannya sendiri, lalu tersenyum tipis. "Oh, ini? Tanda lahir ini sudah ada sejak saya lahir, Nyonya. Beberapa orang bilang ini unik, tapi bagi saya, ini hanya satu-satunya harta yang saya bawa sejak bayi. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa saya memang ada di dunia ini." Ratna menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir meledak. Suara Fajar yang tenang justru terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Ia ingin sekali bertanya, "Siapa namamu di panti asuhan dulu? Apakah mereka memberimu selimut biru yang kupakaikan?" Namun, ketakutan akan hancurnya tatanan hidup yang ia bangun untuk Nadira membuatnya tetap bungkam. Tanda itu sangat indah, Fajar. Hanya itu yang mampu keluar dari bibir Ratna. "Terima kasih, Nyonya. Anda sangat baik." Jarang ada orang yang memperhatikan hal sekecil itu pada seorang sopir, ucap Fajar tulus. Sementara itu, di kantornya yang mewah di pusat kota, pikiran Nadira tidak sepenuhnya berada pada laporan audit di hadapannya. Ia berulang kali menatap ke arah pintu, berharap melihat sosok tinggi Fajar yang biasanya menunggu di sana untuk membukakan pintu mobil. Ada sebuah kekosongan yang tidak rasional, yang ia rasakan hanya karena tidak melihat pria itu selama beberapa jam. Ia teringat kejadian semalam, saat jaket Fajar bersandar di bahunya. Aroma itu masih tertinggal di ingatannya. Ia merasa bodoh, merasa lemah. Ia adalah Nadira, CEO yang tak kenal ampun. Namun mengapa ia merasa seperti remaja yang merindukan perhatian? "Ada apa denganku?" gumamnya seraya membanting pulpen ke atas meja. Nadira memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin tahu apa yang dilakukan Fajar di rumah. Namun, saat ia tiba di rumah tanpa pemberitahuan, ia tidak menemukan Fajar di garasi. Ia melangkah menuju taman samping, dan langkahnya terhenti saat melihat ibunya, Ratna, berdiri sangat dekat dengan Fajar di bawah pohon Kamboja. Dari posisinya, Nadira melihat Ratna sedang menatap Fajar dengan pandangan yang sangat intens, pandangan yang tidak pernah ibunya berikan, bahkan kepada Nadira sendiri. Ia melihat Fajar tersenyum lembut kepada ibunya, sebuah senyum yang terasa terlalu intim bagi seorang majikan dan bawahan. Kecurigaan mulai merayap di hati Nadira. Kenapa ibunya tampak begitu peduli pada sopir baru itu? Kenapa Ratna sering sekali membicarakan Fajar belakangan ini? Sebuah pikiran buruk melintas di benaknya. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan ibunya? Atau apakah Fajar sedang mencoba memanfaatkan kelembutan hati ibunya untuk keuntungan pribadi? "Ibu!" Suara Nadira meninggi, memecah keheningan di taman itu. Ratna terlonjak kaget dan segera menarik tangannya. Wajahnya berubah ketakutan. Fajar langsung berdiri tegak dan membungkuk hormat. "Nadira, kau sudah pulang, Nak?" tanya Ratna terbata-bata. "Sedang apa kalian di sini? Dan kenapa Fajar tidak memakai seragamnya?" tanya Nadira dengan nada menginterogasi, matanya berkilat menatap Fajar. "Tadi saya membantu Pak Mamat, Nona. Saya mohon maaf atas ketidaksopanan saya," jawab Fajar dengan tenang, meskipun ia bisa merasakan kemarahan yang memancar dari diri Nadira. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah tanda lahir di lengan Fajar yang masih tersingkap. Baginya, pemandangan itu adalah sebuah anomali yang mengganggu. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar tanda lahir, melainkan awal dari terbongkarnya sebuah kebenaran yang akan menghancurkan sekaligus membebaskan hidup mereka selamanya, di bawah sinar matahari yang mulai meredup,
Benih-benih kecemburuan dan rahasia besar itu mulai berkecambah, siap meledak di waktu yang tak terduga. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu timah, mencerminkan suasana hati Nadira yang berantakan. Rapat direksi baru saja berakhir dengan perdebatan sengit mengenai akuisisi lahan yang buntu. Nadira merasa kepalanya nyaris pecah. Ia melangkah keluar dari lobi kantor dengan langkah yang tidak lagi seangkuh biasanya. Bahunya sedikit merosot, dan wajahnya pucat karena kurang tidur. Fajar sudah berdiri di samping mobil, sigap membukakan pintu. Ia tidak perlu bertanya bagaimana hari Nadira berjalan. Ia bisa membacanya dari cara wanita itu menghela napas panjang saat duduk di jok belakang. "Kita tidak langsung pulang, Nona?" tanya Fajar lembut setelah melihat Nadira hanya terdiam menatap kosong ke depan. Nadira memejamkan mata. "Bawa aku kemana saja, Fajar. Aku belum ingin pulang ke rumah yang menyesakkan itu. Cari tempat yang tenang, di mana aku tidak perlu mendengar suara ponsel atau tuntutan orang-orang." Fajar mengangguk pelan. Ia membawa mobil menjauh dari pusat kemacetan, menuju sebuah area di pinggiran kota yang lebih hijau, tempat sebuah danau kecil tersembunyi di balik deretan pepohonan tua. Selama perjalanan, Nadira akhirnya tertidur karena kelelahan yang luar biasa. Kepalanya terkulai ke samping, dan beberapa helai rambut menutupi wajahnya yang biasanya kaku. Fajar menghentikan mobil di tepian danau. Ia mematikan mesin, namun tidak membangunkan Nadira. Ia hanya duduk diam, menatap pantulan pepohonan di permukaan air melalui kaca depan. Melalui spion tengah, ia memandangi wajah Nadira yang tertidur. Dalam lelapnya, wanita itu tidak lagi tampak seperti CEO yang kejam. Ia hanya terlihat seperti seorang gadis kesepian yang memikul beban dunia di pundaknya. Tanpa sadar, Fajar merasakan dorongan untuk melindungi wanita ini. Ada sebuah tarikan batin yang sangat kuat, sebuah rasa sayang yang murni namun membingungkan. Ia menganggapnya sebagai bentuk loyalitas, namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia definisikan. 1 jam kemudian, Nadira terbangun. Ia tersentak sejenak, menyadari dirinya masih di dalam mobil, namun dalam suasana yang sunyi. Ia melihat Fajar sedang berdiri di luar, bersandar pada pintu mobil sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Nadira turun dari mobil, menghirup udara segar yang jarang ia rasakan. Ia melangkah mendekati Fajar. "Kenapa tidak membangunkanku?" "Anda butuh istirahat lebih dari sekadar nasihat medis, Nona," jawab Fajar tanpa menoleh. "Anda terlalu sering berperang dengan dunia. Sesekali, Anda harus berdamai dengan diri sendiri." Nadira terdiam. Ia berdiri di samping Fajar, membiarkan angin sore memainkan rambutnya. Untuk sesaat, ia lupa akan statusnya. Ia lupa bahwa pria di sampingnya adalah seorang sopir yang ia bayar. Yang ia rasakan hanyalah kehadiran seorang pria yang tulus, yang mampu melihat melampaui topeng kesuksesannya. "Kau tahu, Fajar, di rumah itu, aku selalu merasa harus menjadi sempurna. Ayah meninggalkanku dengan warisan yang besar, tapi juga dengan ekspektasi yang membunuhku setiap hari. Ibu selalu ada di sana, tapi dia terasa begitu jauh, seolah ada dinding transparan yang memisahkan kami." Curhat Nadira, sebuah pengakuan yang bahkan tidak pernah ia sampaikan pada sahabat terdekatnya. Fajar menoleh, menatap mata Nadira dengan kedalaman yang membuat jantung wanita itu berdesir. Mungkin Nyonya Ratna hanya takut. Takut bahwa kasih sayangnya tidak cukup untuk menambal lubang di hati Anda. Tapi percayalah, Nona, Anda tidak sendirian. Fajar secara spontan mengulurkan tangan, hendak menyingkirkan sehelai daun kering yang tersangkut di rambut Nadira. Namun, saat jari-jarinya bersentuhan dengan kulit dahi Nadira, waktu seolah berhenti. Getaran itu ada di sana, nyata, dan menggetarkan. Nadira tidak menghindar. Ia justru terpaku, menatap mata Fajar yang memancarkan kejujuran yang menghanyutkan. Dalam hitungan detik, kesadaran menghantam Nadira seperti tamparan keras. Ia segera melangkah mundur, wajahnya memerah karena malu dan kemarahan pada dirinya sendiri. "Apa yang baru saja aku lakukan?" batinnya berteriak. "Masuk ke mobil, kita pulang sekarang," perintah Nadira dengan suara yang kembali dingin, bahkan lebih tajam dari biasanya.
Fajar tampak terkejut dengan perubahan sikap yang mendadak itu, namun ia tetap patuh. "Baik, Nona." Sepanjang perjalanan pulang, Nadira mencengkeram tasnya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Perasaan jijik pada dirinya sendiri mulai merayap. Bagaimana mungkin ia, seorang Nadira, memiliki ketertarikan pada seorang sopir? Ia merasa bersalah, merasa telah mengkhianati harga diri dan kelas sosialnya. Namun, lebih dari itu, ada ketakutan yang lebih besar. Getaran yang ia rasakan tadi bukanlah getaran biasa. Itu adalah sesuatu yang terasa terlarang, sesuatu yang salah di tingkat yang paling mendasar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan, namun bayangan tatapan mata Fajar terus mengejarnya. Sesampainya di rumah, Nadira langsung berlari menuju kamarnya tanpa menyapa ibunya. Ia membanting pintu dan bersandar di sana, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Di bawah, ia bisa mendengar suara mobil yang dimasukkan ke garasi. Nadira tidak tahu bahwa getaran salah yang ia rasakan adalah peringatan dari alam bawah sadarnya. Sebuah insting purba yang mencoba memberitahunya bahwa perasaan yang tumbuh itu bukanlah cinta romantis, melainkan panggilan darah yang terdistorsi oleh ketidaktahuan. Di dalam kamarnya yang mewah namun dingin, Nadira menangis tanpa suara, meratapi sebuah perasaan yang ia anggap sebagai dosa, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang jauh lebih menyakitkan sedang menunggu di balik pintu es yang mulai mencair. Suasana di dalam kediaman Wijaya tidak pernah terasa sesunyi ini, namun anehnya kesunyian itu tidak lagi terasa kosong. Ada ketegangan yang merambat di sela-sela pilar pualam, seolah dinding-dinding rumah itu sedang menahan napas. Nadira, yang biasanya langsung mengurung diri di ruang kerja setelah pulang kantor, kini lebih sering berdiri di balkon atau di balik tirai, mengamati interaksi yang terjadi di lantai bawah dengan mata yang penuh selidik. Kecurigaan itu bermula dari hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Nadira memperhatikan bahwa ibunya, Ratna, mulai sering berada di dapur pada jam-jam yang tidak biasa. Suatu sore, Nadira menemukan ibunya sedang sibuk menyiapkan sebuah wadah bekal dengan menu yang sangat spesifik, rendang daging tanpa lemak dan sayur kapau. Masakan favorit mendiang ayahnya, namun juga jenis masakan yang sangat disukai oleh orang-orang yang tumbuh di lingkungan sederhana. "Untuk siapa itu, Bu? Kita punya koki untuk menyiapkan makan malam," tanya Nadira, muncul tiba-tiba di ambang pintu dapur. Ratna tersentak hingga hampir menjatuhkan sendok besarnya. Wajahnya memucat, dan ia terburu-buru menutup wadah tersebut. "Oh, ini hanya untuk Fajar, Nad." Ibu merasa kasihan. Dia bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dia sering melewatkan jam makan karena menunggumu rapat. Nadira menyipitkan mata. "Kasihan? Ibu bahkan tidak pernah membawakan bekal untuk sopir-sopir kita yang sebelumnya. Kenapa Fajar begitu istimewa bagi ibu?" "Dia anak yang baik, Nadira. Hanya itu," jawab Ratna dengan suara yang sedikit bergetar. Matanya menghindari tatapan tajam putrinya. Nadira tidak mendebat, namun hatinya mendidih. Di dalam kepalanya, skenario buruk mulai tersusun. Ia teringat bagaimana ibunya menatap Fajar di taman beberapa hari lalu. Kecemburuan yang aneh mulai membakar batinnya. Cemburu karena perhatian ibunya yang terbagi, dan cemburu yang lebih gelap karena ia merasa ada keintiman yang tidak ia mengerti antara ibunya dan pria yang secara diam-diam juga ia dambakan. Beberapa hari kemudian, Nadira memutuskan untuk tidak pergi ke kantor karena alasan sakit kepala. Ia ingin mengobservasi rumahnya sendiri, seperti seorang detektif di wilayah kekuasaannya. Dari lantai 2, ia melihat Fajar sedang mencuci mobil di area garasi terbuka. Tak lama kemudian, Ratna keluar membawa segelas es sirup dan sepiring camilan. Nadira mematung di balik tirai kamarnya. Ia melihat ibunya duduk di kursi teras, tepat di samping tempat Fajar bekerja. Mereka tampak berbincang dengan sangat akrab. Meskipun ia tidak bisa mendengar kata-katanya, Nadira bisa melihat ekspresi wajah ibunya. Ada binar kebahagiaan dan kelegaan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lihat sejak ayahnya meninggal. Yang membuat jantung Nadira berdegup kencang adalah saat Fajar tertawa. Pria itu mengelap tangannya yang basah, lalu tanpa ragu duduk di anak tangga teras di dekat kaki Ratna. Posisi itu sangatlah tidak pantas bagi seorang pelayan, namun Ratna justru tampak menikmatinya.
Ratna bahkan sempat mengulurkan tangan, seolah ingin mengusap dahi Fajar yang berkeringat. Sebelum akhirnya ia menarik tangannya kembali dengan ragu. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisik Nadira pada kegelapan kamarnya. Pikiran Nadira berkecamuk. Apakah Fajar sedang merayu ibunya demi harta? Ataukah ibunya, dalam kesepiannya yang mendalam, mulai jatuh hati pada pria yang jauh lebih muda? Pikiran itu membuat Nadira merasa mual. Ia merasa dikhianati dari dua arah. Di satu sisi, ia merasa Fajar adalah miliknya, sebuah perasaan yang ia anggap sebagai dosa, namun tak bisa ia hapus. Di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan ibunya bersaing dengannya untuk mendapatkan perhatian pria yang sama. Malam itu, saat makan malam, suasana sangat kaku. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti ledakan kecil di tengah keheningan. Ibu tampak sangat dekat dengan Fajar belakangan ini. Ujar Nadira tanpa basa-basi, menusuk sepotong daging di piringnya dengan kasar. Ratna terdiam, tangannya yang memegang gelas sedikit bergoyang. Dia pemuda yang sopan, Nadira. Dia sering bercerita tentang masa kecilnya yang sulit. Ibu hanya merasa tersentuh. Tersentuh atau terobsesi. Nadira menatap ibunya dengan tatapan dingin, yang biasanya ia gunakan untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Aku ingin ibu ingat siapa kita dan siapa dia. Jangan biarkan orang asing masuk terlalu dalam ke kehidupan pribadi kita, Bu. Itu berbahaya. Dia bukan orang asing, Nadira. Dia... Ratna memotong kalimatnya sendiri sebelum rahasia itu meluncur keluar. Ia menunduk dalam, bahunya bergetar hebat. Dia apa, Bu? Desak Nadira, suaranya naik 1 oktav. Dia orang baik, bisik Ratna lirih, hampir tidak terdengar. Nadira melempar serbetnya ke atas meja dan berdiri. Aku akan mengawasi dia. Jika aku menemukan satu saja alasan bahwa dia memanfaatkan ibu, atau mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas di rumah ini, aku akan membuangnya ke jalanan tanpa ampun. Nadira melangkah pergi menuju kamarnya, namun langkahnya terhenti di koridor yang gelap. Ia melihat bayangan Fajar di taman, sedang menutup pintu garasi. Pria itu tampak begitu tenang, begitu kontras dengan badai yang ia ciptakan di dalam rumah itu. Nadira merasakan kebencian yang amat sangat pada ketidaktahuannya sendiri. Ia merasa ada sebuah teka-teki besar yang sedang ditaruh di depan matanya. Namun ia terlalu buta oleh egonya untuk melihat bahwa tanda-tanda itu bukan tentang pengkhianatan asmara, melainkan tentang ikatan darah yang sedang berteriak minta diakui. Di rumah yang megah itu, setiap detak jam seolah menghitung mundur menuju sebuah ledakan yang tidak akan menyisakan satupun dinding tetap berdiri tegak. Dunia bisnis mengenal Nadira sebagai wanita yang selalu memiliki rencana cadangan untuk setiap risiko. Namun, dalam labirin perasaannya sendiri, ia merasa tersesat tanpa peta. Memasuki bulan ketiga kehadiran Fajar, rumah mewah di pinggiran Jakarta itu tidak lagi terasa seperti tempat beristirahat, melainkan medan perang psikologis yang sunyi. Nadira memutuskan bahwa ketidakpastian ini harus diakhiri. Ia perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa getaran aneh yang ia rasakan hanyalah delusi, dan perhatian ibunya pada Fajar hanyalah sekadar rasa iba yang berlebihan. Nadira merencanakan sebuah makan malam spesial. Ia memesan bahan-bahan premium dan meminta koki rumah untuk menyiapkan hidangan favorit Ratna. Ia ingin menciptakan suasana hangat keluarga, sebuah upaya putus asa untuk menarik ibunya kembali ke sisinya, menjauh dari bayang-bayang sopir baru itu. Malam ini kita makan berdua saja, Bu. Tanpa gangguan, tanpa urusan kantor. Ucap Nadira sore itu saat melihat Ratna sedang melamun di beranda. Ratna hanya mengangguk samar. Pikirannya tampak berada di tempat lain. Sejak percakapan tegang mereka di meja makan beberapa hari lalu, Ratna menjadi semakin tertutup. Ia seperti lilin yang perlahan padam, habis oleh rahasia yang membakar dari dalam. Saat senja mulai merambat, Nadira bersiap dengan sangat teliti. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang elegan, namun hatinya tidak merasa cantik. Ia terus-menerus melirik ke arah jendela, di mana ia bisa melihat lampu di ruang tunggu sopir menyala. Fajar ada di sana, hanya berjarak beberapa puluh meter, namun terasa seperti berada di benua lain. Nadira turun ke ruang makan.
Meja telah tertata sempurna dengan lilin-lilin aromatik yang menyala lembut. Namun, 10 menit berlalu, ibunya tak kunjung turun. Nadira merasa kecemasan mulai merayap di tengkuknya. Ia melangkah menuju kamar ibunya, namun kamar itu kosong. Langkah kaki Nadira membawanya menuju pavilion belakang, tempat yang jarang ia kunjungi. Di sana, di antara semak mawar yang mulai layu, ia melihat siluet ibunya. Ratna tidak sendiri. Ia berdiri di dekat area kerja Fajar, sedang memberikan sebuah bungkusan kecil, sebuah kotak kayu tua yang Nadira kenali sebagai kotak penyimpanan perhiasan kenangan milik ayahnya. "Ambil ini, Fajar. Simpanlah. Ini hakmu." Suara Ratna terdengar serak, pecah oleh isak tangis yang tertahan. "Saya tidak bisa menerimanya, Nyonya. Ini terlalu berharga," jawab Fajar dengan nada bicara yang rendah namun penuh hormat. Nadira mematung di balik pilar. Amarahnya naik ke ubun-ubun. Makan malam yang ia rancang dengan susah payah telah diabaikan demi sebuah pertemuan rahasia di taman belakang. Baginya, pemandangan itu adalah bukti telak. Ibunya sedang memberikan harta keluarga kepada seorang sopir, dan pria itu, pria yang sempat ia kagumi, ternyata tidak lebih dari seorang oportunis yang berhasil menjerat hati seorang janda kesepian. Nadira kembali ke ruang makan dengan napas memburu. Ia meniup lilin-lilin itu hingga padam dengan satu sentakan napas kasar. Kehangatan yang ia coba bangun kini berubah menjadi es yang membeku. Ketika Ratna akhirnya masuk ke rumah dengan mata sembab, Nadira sudah berdiri di tengah ruangan dengan tangan bersedekap. "Di mana kotak perhiasan ayah?" tanya Nadira. Suaranya sedingin bilah pisau. Ratna tersentak. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih seputih kertas. "Nadira, kau sudah di sini?" "Aku bertanya, Ibu, di mana kotak itu? Kenapa Ibu memberikannya pada pria itu? Apa yang dia berikan pada Ibu sampai Ibu kehilangan akal sehat seperti ini?" Cecar Nadira, setiap katanya adalah hantaman yang menyakitkan. "Kau tidak mengerti, Nadira. Kau tidak tahu apa-apa." Ratna mulai terisak, tubuhnya bergetar hebat. "Memang aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti kenapa ibuku sendiri lebih memilih menghabiskan waktu dengan sopir daripada dengan anaknya. Aku tidak mengerti kenapa pria itu memiliki kekuatan sebesar ini atas kalian berdua." Nadira berteriak, air mata kemarahan mulai jatuh di pipinya. "Dia hanya seorang sopir, Ibu. Dia tidak punya tempat di keluarga ini." Ratna tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Keheningan yang mengikuti teriakan Nadira terasa jauh lebih menyakitkan daripada keributan itu sendiri. Nadira berbalik dan berlari menuju kamarnya, mengabaikan panggilan lirih ibunya. Di dalam kamar, ia mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Ia merasa dikhianati oleh semua orang. Di kepalanya, bayangan wajah Fajar yang teduh kini berubah menjadi sosok yang menakutkan, sosok yang telah mencuri ibunya dan merusak ketenangannya. Ia tidak menyadari bahwa di luar sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, Fajar sedang memandangi kotak perhiasan itu dengan penuh duka, tidak menyadari bahwa amarah Nadira telah mencapai titik didih yang mematikan. Babak baru pengkhianatan dan kehancuran baru saja diletakkan fondasinya, dan malam itu, istana yang dingin benar-benar berubah menjadi penjara tanpa harapan bagi mereka bertiga. Malam itu, badai seolah tidak hanya berkecamuk di langit Jakarta, tetapi juga di dalam rongga dada Nadira. Ia pulang lebih awal dari kantor, membatalkan pertemuan makan malam dengan klien penting hanya karena firasat buruk yang terus-menerus mematuk benaknya. Pikirannya diracuni oleh pemandangan di taman malam sebelumnya, kotak perhiasan, bisikan lirih ibunya, dan kehadiran Fajar yang terasa kian mengancam otoritasnya di rumah itu. Nadira melangkah masuk melalui pintu samping, gerakannya sunyi bak pemangsa yang mengintai. Suasana rumah begitu hening, hanya suara rintik hujan yang menghantam jendela kaca tinggi di ruang tengah. Namun, saat ia melintasi koridor menuju ruang keluarga, langkahnya terhenti seketika. Di sana, di bawah cahaya lampu temaram yang menciptakan bayangan panjang, ia melihat mereka. Ratna, ibunya, sedang duduk di sofa pualam dengan bahu yang terguncang hebat karena tangis. Dan di sampingnya,
begitu dekat hingga tak ada jarak yang tersisa. Fajar sedang berlutut di lantai, memeluk ibunya dengan erat. Nadira bisa melihat tangan Fajar mendekap punggung Ratna, sementara kepala Ratna bersandar di bahu pria itu. Fajar tampak membisikkan sesuatu yang menenangkan, sementara air mata Ratna membasahi kemeja putih pria itu. Darah Nadira seolah mendidih seketika. Pemandangan itu di matanya adalah puncak dari segala pengkhianatan. Cemburu yang ia tekan, martabat yang ia jaga, dan rasa jijik pada ketertarikannya sendiri pada Fajar melebur menjadi satu ledakan amarah yang buta. "Berengsek!" teriakan Nadira menggelegar, memecah kesunyian rumah seperti hantaman palu godam. Ratna dan Fajar tersentak hebat. Fajar segera berdiri, mencoba melindungi Ratna yang tampak sangat rapuh dan ketakutan. "Nona, ini tidak seperti yang Anda lihat." Fajar mencoba berbicara. Suaranya tenang namun ada nada urgensi di sana. "Diam. Jangan berani-berani kau membuka mulutmu di rumah ini." Nadira melangkah maju, wajahnya merah padam dengan air mata kemarahan yang menggenang. "Aku sudah menduganya. Aku sudah tahu kau punya niat busuk sejak pertama kali kau menginjakkan kaki di sini. Kau merayu ibuku, kau memanfaatkan kesepiannya untuk mendapatkan harta keluarga ini." "Nadira, hentikan. Kau salah paham, Nak." Ratna mencoba berdiri dengan kaki yang gemetar. Tangannya terulur ingin menggapai putrinya. "Salah paham apa, Bu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Nadira beralih menatap ibunya dengan tatapan penuh luka dan penghinaan. "Ibu tidak malu. Dia ini sopir, Bu. Dia seumur denganku. Dan kau membiarkannya menyentuhmu seperti itu di rumah ayah? Nona Nadira, tolong dengarkan." Fajar mencoba mendekat satu langkah. Telapak tangannya terbuka menunjukkan posisi damai. "Jangan mendekat." Nadira menyambar sebuah vas bunga kristal dari meja samping dan mengangkatnya, seolah siap menghantamkannya. "Kau keluar sekarang juga. Ambil barang-barang sampahmu dan pergi dari rumah ini sebelum aku memanggil polisi dan menuduhmu melakukan pelecehan." "Nadira, jangan usir dia." Ratna menjerit histeris, jatuh berlutut di lantai sambil memegang ujung gaun Nadira. Ibu yang memintanya, ibu yang butuh dia. Kalimat ibunya justru menjadi minyak yang menyiram api di hati Nadira. Ia merasa martabat mendiang ayahnya sedang diinjak-injak. Ia merasa Fajar telah mencuci otak ibunya. "Kau benar-benar licik, Fajar," desis Nadira. Suaranya kini rendah namun penuh racun. "Kau menggunakan wajah polosmu untuk menghancurkan keluargaku. Pergi. Sekarang. Atau aku pastikan kau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan dimanapun di kota ini. Aku akan menghancurkanmu sepertimu menghancurkan ketenanganku." Fajar menatap Nadira dengan pandangan yang sangat dalam. Bukan pandangan amarah, melainkan pandangan penuh duka dan luka yang tak terkatakan. Ia melihat wanita yang secara diam-diam ia sayangi sebagai adik itu, kini sedang mengutuknya dengan kebencian yang murni. Tanpa sepatah kata pun lagi, Fajar menunduk. Ia mengambil tas kecilnya yang terletak di kursi sudut, lalu menoleh sekilas pada Ratna yang masih terisak di lantai. Dengan langkah berat yang bergema di ruang tengah yang luas itu, Fajar berjalan menuju pintu besar. Ia tidak menoleh lagi saat ia melangkah keluar menembus hujan deras, meninggalkan istana mewah itu tanpa pembelaan diri. "Pergi dan jangan pernah kembali, parasit!" teriak Nadira terakhir kalinya sebelum membanting pintu depan dengan keras. Nadira terengah-engah, dadanya naik turun dengan liar. Ia merasa menang, namun anehnya, hatinya justru terasa kosong dan sakit, seolah ada sesuatu yang baru saja tercerabut paksa dari jiwanya. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, kemenangannya akan berubah menjadi abu, dan kata-kata yang baru saja ia lontarkan akan menjadi belati yang berbalik menusuk jantungnya sendiri seumur hidup. Di lantai dingin itu, Ratna menatap pintu yang tertutup dengan tatapan kosong, siap meledakkan kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh dunia Nadira. Keheningan yang mengikuti kepergian Fajar terasa lebih menyiksa daripada badai amarah sebelumnya. Suara deru mobil yang menjauh di tengah hujan deras perlahan menghilang, menyisakan isak tangis Ratna yang pilu di lantai ruang tengah.
Nadira berdiri mematung di dekat pintu. Dadanya masih naik turun dengan liar, sementara jemarinya gemetar hebat karena sisa adrenalin. "Sudah berakhir, Bu," ucap Nadira dengan suara parau, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Pria itu sudah pergi, dia tidak akan bisa mengganggu kita atau memanfaatkan ibu lagi." Ratna mendongak. Wajahnya yang biasanya lembut kini tampak hancur, matanya merah dan menyinarkan keputusasaan yang begitu dalam hingga membuat Nadira tergidik. Ratna tidak berdiri, ia justru tertawa kecil. Sebuah tawa getir yang terdengar seperti pecahan kaca. "Kau pikir kau baru saja menyelamatkan keluarga ini, Nadira?" tanya Ratna dengan suara yang bergetar. "Kau baru saja mengusir satu-satunya bagian dari diriku yang tersisa. Kau baru saja membuang kakakmu sendiri ke jalanan untuk kedua kalinya." Lidah Nadira keluh. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Apa? Apa yang ibu bicarakan? "Kakak? Aku anak tunggal, Bu. Ayah tidak pernah." "Bukan ayahmu," potong Ratna. Kini ia berdiri dengan sisa kekuatannya, menatap Nadira dengan keberanian yang lahir dari kehancuran. "Dia lahir sebelum aku menikah dengan ayahmu. Puluhan tahun lalu, aku masih sangat muda dan pengecut. Keluarga besar kita menuntut kesempurnaan, Nadira. Mereka tidak bisa menerima aib seorang anak perempuan yang mengandung tanpa suami." Ratna melangkah mendekat, setiap langkahnya terasa seperti beban ribuan ton. "Kakekmu memaksaku memberikannya kepada orang lain segera setelah dia lahir. Aku hanya sempat memeluknya selama 1 jam, memberinya tanda lahir di lengannya sebagai janji bahwa aku akan mencarinya. Aku menghabiskan seluruh hidupku dalam rasa bersalah, bersembunyi di balik kemewahan ini, sementara anak kandungku entah ada di mana." Nadira melangkah mundur hingga punggungnya menghantam daun pintu. "Tidak, itu tidak mungkin. Fajar hanya seorang sopir dari agensi. Ini pasti tipuan dia, Bu. Dia membohongi ibu." "Dia tidak tahu, Nadira," jerit Ratna, suaranya memenuhi setiap sudut ruangan yang tinggi itu. "Fajar melamar ke sini murni untuk bekerja. Dia tidak tahu siapa aku. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk mempertemukan kami. Aku mengenali tanda lahir itu. Aku mengenali tatapan matanya yang persis seperti mataku. Dan saat aku mencoba mendekatinya, saat aku mulai memberikan perhatian kecil padanya, dia mulai merasa memiliki ibu yang tidak pernah dia kenal, meski dia belum tahu kebenarannya." Ratna terisak lagi, menutup wajahnya dengan tangan yang berkerut. Malam ini, dia bercerita betapa dia merasa sangat bersyukur bisa bekerja di sini, karena dia merasa pulang. Dia memelukku karena dia merindukan kasih sayang seorang ibu, Nadira. "Dan kau menuduhnya melakukan hal yang menjijikan." Nadira merasa lututnya lemas. Bayangan wajah Fajar saat ia mengusirnya tadi kembali muncul. Tatapan terluka yang kini ia pahami bukan sebagai amarah, melainkan sebagai kehancuran seorang anak yang ditolak lagi oleh keluarganya sendiri. Lebih buruk lagi, memori tentang getaran aneh di hatinya, tentang keinginannya untuk menyentuh Fajar, dan rasa cemburu yang ia rasakan terhadap ibunya kini berubah menjadi monster yang mencekik lehernya. Ia merasa mual. Ia baru saja memiliki perasaan romantis, hasrat yang ia anggap cinta kepada darah dagingnya sendiri. "Ibu, kenapa baru sekarang?" bisik Nadira, suaranya nyaris hilang. "Karena aku takut kehilanganmu, Nadira. Aku takut kau malu memilikiku sebagai ibu yang punya masa lalu kelam," jawab Ratna lirih. "Tapi sekarang, aku sudah kehilangan kalian berdua." Ratna berbalik dan berjalan perlahan menuju kamarnya, meninggalkan Nadira sendirian di ruang tengah yang luas. Lampu gantung kristal yang mewah di atas sana seolah menertawakan kemalangan Nadira. Di tengah keheningan malam dan deru hujan yang tak kunjung usai, Nadira jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia meremas dadanya yang sesak, menyadari bahwa kebenaran yang baru saja terbuka telah menghancurkan fondasi hidupnya hingga menjadi debu. Kakaknya, pria yang ia usir dengan hinaan paling rendah, kini berada di luar sana dalam kegelapan, membawa luka yang mungkin tidak akan pernah bisa ia sembuhkan. Dinding-dinding kamar Nadira yang biasanya memberikan rasa aman, kini seolah merapat, menghimpitnya dalam kesunyian yang mencekam. Di luar, hujan telah reda, menyisakan suara tetesan air dari talang yang terdengar,
seperti detak jam yang menghitung sisa-sisa kewarasannya. Nadira meringkuk di sudut tempat tidur, masih mengenakan pakaian yang sama sejak semalam. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini kusut masai, sejalan dengan kekacauan yang berkecamuk di dalam benaknya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Fajar muncul menghantuinya. Namun, bukan lagi sosok sopir misterius yang ia lihat, melainkan bayangan seorang kakak yang ia zalimi. Pikiran Nadira terus berputar pada memori-memori singkat beberapa bulan terakhir. Ia teringat bagaimana ia sempat merasa berdebar saat Fajar menyampirkan jaket di bahunya. Ia teringat betapa ia menikmati aroma parfum pria itu, dan bagaimana ia merindukan kehadiran Fajar saat ia tidak ada. "Jijik!" bisik Nadira pada kegelapan. Satu kata itu terus bergema, menghantam ulu hatinya. Rasa jijik itu bukan ditujukan kepada Fajar, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia merasa kotor karena pernah menyimpan perasaan romantis, meskipun samar dan penuh penyangkalan, kepada pria yang ternyata adalah saudara kandungnya. Setiap getaran aneh yang pernah ia rasakan kini berubah menjadi rasa mual yang melilit perut. Bagaimana mungkin instingnya begitu buta? Bagaimana mungkin panggilan darah itu terdistorsi menjadi ketertarikan yang salah di matanya? Harga diri yang selama ini ia agung-agungkan sebagai CEO muda yang brilian, kini hancur berkeping-keping. Ternyata, di balik segala kesuksesan dan sikap dinginnya, ia hanyalah seorang wanita bodoh yang telah menghina dan mengusir darah dagingnya sendiri dengan tuduhan yang paling rendah. Ia bangkit dengan langkah gontai menuju cermin besar di kamarnya. Di sana, ia melihat sosok wanita yang tidak ia kenali. Wanita yang tangannya masih gemetar karena amarah yang salah sasaran. Ia teringat kata-katanya semalam. Parasit, pelecehan, sampah. Setiap kata itu kini berbalik arah, menghujam jantungnya seperti belati yang dipanaskan. "Aku yang parasit," gumamnya dengan suara serak. "Aku yang telah merusak segalanya." Nadira teringat pada ibunya, Ratna. Seumur hidup, ia menganggap ibunya sebagai sosok yang lemah. Namun sekarang ia menyadari betapa kuatnya ibunya menyimpan rahasia dan rasa sakit itu sendirian selama puluhan tahun. Dan ia, dengan segala keangkuhannya, justru menghancurkan satu-satunya jembatan rekonsiliasi yang baru saja mulai dibangun ibunya. Ia melangkah ke arah jendela, menatap ke arah garasi yang kosong. Tidak ada lagi mobil yang mengkilap, tidak ada lagi pria yang berdiri tegak dengan tatapan teduh yang selalu menenangkannya saat dunia bisnis berusaha menjatuhkannya. Fajar telah pergi, membawa luka penolakan yang kedua kalinya dari keluarga yang seharusnya menjadi pelabuhannya. Nadira jatuh terduduk di lantai dingin, menenggelamkan wajahnya di antara lutut. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya ada rongga kosong yang menganga di dadanya. Ia menyadari bahwa jabatan, harta, dan nama besar Wijaya sama sekali tidak berarti jika ia telah kehilangan kemanusiaannya. Di tengah kegelapan fajar yang mulai menyingsing, Nadira harus menghadapi kenyataan pahit. Ia bukan lagi penguasa di istana ini, melainkan seorang pesakitan yang dihukum oleh rasa bersalahnya sendiri. Apakah ada jalan kembali? Ataukah kehancuran ini adalah harga yang harus ia bayar atas kesombongannya? Nadira belum tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah ia harus menemukan Fajar, bukan untuk memintanya kembali bekerja, melainkan untuk bersujud dan memohon ampun atas dosa yang tak termaafkan. 3 minggu telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Namun bagi Nadira, waktu seolah membeku pada detik pintu depan tertutup rapat di belakang punggung Fajar. Kursi CEO di kantornya kini hanya menjadi saksi bisu atas ketidakhadirannya yang berkepanjangan. Dokumen-dokumen penting menumpuk tanpa sentuhan, karena pikiran Nadira tidak lagi mampu menampung angka atau strategi bisnis. Ia kini memiliki misi tunggal yang jauh lebih mendesak, menemukan pria yang ia usir, pria yang kini ia panggil dengan sebutan kakak. Berbekal data dari berkas lamaran kerja yang sempat ia remehkan, Nadira menyusuri pinggiran kota yang belum pernah ia injak sebelumnya. Ia meninggalkan mobil mewahnya di jalan utama, tidak ingin mencolok, dan melangkah masuk ke dalam labirin ganggang sempit yang lembab dan berbau debu jalanan. Setiap langkahnya terasa berat, dihantui oleh rasa bersalah yang kini telah menjadi bayangannya. "Permisi, apakah Anda tahu siapa yang tinggal di kamar nomor 4?
Tanya Nadira kepada seorang ibu parubaya di sebuah rumah petak yang kumuh. Oh, Mas Fajar. Dia sudah pindah 2 minggu lalu, Mbak. Katanya mau cari kerja di luar kota. Jawab ibu itu sambil menatap Nadira dengan penuh selidik. Sayang sekali, padahal dia orang paling baik di sini. Selalu bantu angkat galon atau benerin lampu tanpa mau dibayar. Kenapa ya, Mbak? Mukanya pas pindah itu sedih sekali, seperti habis kena musibah besar. Kalimat itu menghujam jantung Nadira. Ia hanya bisa mengangguk pelan, tenggorokannya tercekat. Ibu itu mengizinkan Nadira melihat kamar yang sempat disewa Fajar karena pintunya tidak dikunci. Saat melangkah masuk ke ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu, Nadira merasa sesak napas. Di sana tidak ada kemewahan, hanya ada sebuah dipan kayu tanpa kasur dan sebuah meja kecil. Namun, di sudut meja, ia menemukan sesuatu yang membuatnya jatuh terduduk. Itu adalah sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah usang. Nadira membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, Fajar menuliskan catatan-catatan harian yang sangat sederhana namun menyayat hati. Hari pertama bekerja di rumah itu, Nyonya Ratna sangat baik. Tatapannya mengingatkanku pada mimpi-mimpi tentang ibu yang tak pernah kupunya. Dan Nona Nadira, dia tampak sangat lelah di balik wajah galaknya. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak perlu selalu menjadi kuat. Air mata yang selama ini Nadira tahan akhirnya tumpah membasahi lembaran kertas kusam itu. Ia menyadari betapa Fajar selalu memperhatikannya dengan ketulusan yang murni, sementara ia membalasnya dengan penghinaan yang keji. Ia melihat tumpukan koran bekas di sudut ruangan, semua berisi berita tentang kesuksesan Nadira yang telah dikliping dengan rapi. Fajar selama ini mengaguminya dari jauh, menjaga adiknya dari kursi pengemudi, tanpa pernah menuntut pengakuan. Maafkan aku, Kak. Bisik Nadira di tengah ruangan kosong itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia tinggal di sebuah istana pualam yang kosong, sementara Fajar tinggal di ruangan sempit ini dengan hati yang penuh. Perbedaan kasta yang selama ini ia agungkan ternyata hanyalah fata morgana. Di hadapan kasih sayang Fajar yang tak bersyarat, Nadira merasa dirinya adalah orang yang paling miskin di dunia. Nadira bangkit dengan tekad baru. Ia tidak akan berhenti. Ia akan menggunakan seluruh sumber daya yang ia miliki, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membawa pulang bagian dari jiwanya yang hilang. Ia kembali ke mobilnya dengan napas yang memburu, mengabaikan rasa lelah. Ia tidak akan membiarkan Fajar menghilang dalam kegelapan lagi. Pencariannya kini bukan lagi sekadar mencari seorang sopir yang hilang, melainkan mencari pengampunan atas keangkuhan yang telah membutakan matanya selama ini. Waktu seolah melambat di sebuah terminal bus antar kota yang berdebu di pinggiran provinsi. Di sana, di antara deru mesin bus dan teriakan para pedagang asongan, Nadira akhirnya menemukan sosok yang dicarinya. Fajar duduk sendirian di bangku kayu panjang, menatap aspal dengan pandangan kosong. Tas ransel usangnya berada di sampingnya, tas yang sama yang ia bawa saat ia diusir secara hina beberapa bulan lalu. Nadira berdiri beberapa meter darinya, kakinya yang terbiasa melangkah tegas di ruang rapat kini terasa goyah. Ia tidak mengenakan blazer mahal atau perhiasan mencolok. Ia hanya seorang wanita yang tampak lelah dengan mata yang menyimpan penyesalan sedalam samudra. Fajar? Panggilnya dengan suara yang pecah. Pria itu menoleh. Ada kilat keterkejutan di matanya, namun segera berganti dengan ketenangan yang melankolis. Ia tidak berdiri, tidak juga marah. Nona Nadira, Anda tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Nadira mendekat, lalu tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitar, ia jatuh berlutut di depan bangku kayu itu. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi sepatu bot Fajar yang penuh debu. Jangan panggil aku Nona, tolong, jangan lagi. Fajar tertegun, tangannya bergerak ragu ingin membantu Nadira berdiri, namun ia menahannya. Ibu sudah menceritakan semuanya, bukan? Tanya Fajar lirih. Ibu menceritakan kebenaran, tapi aku yang merasakannya sekarang, isak Nadira. Aku tidak datang untuk memintamu menjadi sopirku lagi. Aku datang karena aku telah mengusir satu-satunya pelindung yang aku punya. Aku datang untuk memohon ampun, Kak. Kata Kak yang meluncur dari bibir Nadira membuat bahu Fajar bergetar.
Itulah kata yang selama ini ia tuliskan secara sembunyi-sembunyi di catatan kecilnya, kata yang ia pikir tak akan pernah ia dengar langsung dari bibir adiknya. Fajar perlahan turun dari bangku dan ikut berlutut memegang kedua bahu Nadira. Aku tidak pernah membencimu, Nadira. Tidak satu detik pun, ucap Fajar dengan suara baritonnya yang stabil namun syarat emosi. Aku tahu betapa beratnya beban yang kau pikul di rumah itu. Aku hanya sedih karena aku gagal menjagamu dengan lebih baik. Nadira mendongak, menatap mata kakaknya yang kini tampak basah. Pulanglah, Kak. Bukan ke pavilion belakang. Bukan ke ruang tunggu sopir. Pulanglah ke rumah kita. Ibu membutuhkanmu. Aku sangat membutuhkanmu. 1 minggu kemudian, suasana di kediaman Wijaya berubah total. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam atau kesunyian yang dingin. Pagi itu, matahari bersinar cerah menembus jendela ruang makan yang besar. Fajar duduk di kursi yang selama ini selalu kosong. Kursi di samping Ratna. Ia mengenakan kemeja santai, tidak lagi seragam sopir. Ratna tampak 10 tahun lebih muda. Senyumnya tidak lagi dipaksakan, dan ia terus-menerus mengelus lengan Fajar, seolah ingin memastikan bahwa putranya tidak akan menghilang lagi. Nadira masuk ke ruang makan. Kali ini ia tidak terburu-buru. Ia duduk di hadapan mereka, menyesap kopi yang kini terasa jauh lebih manis karena ia menikmatinya dengan hati yang tenang. Jadwal rapatmu hari ini padat, Nadira. Kau ingin aku mengantarmu? Tanya Fajar sambil tersenyum menggoda. Nadira tertawa kecil, suara yang kini mulai sering terdengar di rumah itu. Tidak, Kak. Hari ini biarkan sopir baru yang mengantarku. Kau punya tugas yang lebih penting, menemani ibu ke makam ayah. Dia ingin mengenalkanmu secara resmi sebagai putra di keluarga ini. Fajar mengangguk dengan khidmat. Luka masa lalu memang tidak hilang sepenuhnya. Bekas operasi pemisahan jiwa itu masih ada. Namun, di rumah yang kini terasa hangat itu, mereka menyadari bahwa kebenaran, sepahit apapun, memang membebaskan. Cerita mereka tidak berakhir dengan kemewahan, melainkan dengan pemulihan. Nadira belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kendali, melainkan pada keberanian untuk mengakui kerapuhan. Dan bagi Fajar, ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari di setiap kilometer perjalanannya. Sebuah tempat di mana ia tidak perlu membukakan pintu untuk orang lain, karena pintu itu sudah terbuka lebar bagi dirinya sendiri. Mereka bukan lagi majikan dan pelayan, melainkan 2 jiwa yang kembali menyatu di bawah atap yang sama, sebagai keluarga yang utuh dan nyata.